Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat datang seluruh jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Dan sebelum itu saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian pada pagi hari ini masing-masing bersaat teduh, berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan menerima kita hari ini dengan semua yang kita bawa untuk kita persembahkan bagi hormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mazmur nomor 66 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berkata, bersorak-soralah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kekuatan di jiwaku. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan berkenan bertakhta di atas puji-pujian kita. Kita dapat menikmati keindahannya, kemuliaannya melalui pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Karena itu siapkanlah hatimu, dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan melawat kita, dan biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Hati kita yang menyadari akan keagungan dan kebesaran Tuhan.
kami hanyalah Engkau saja. Untuk Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku,
hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah roh takut akan Allah, hikmat Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat memuji dan menyembah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Ada sukacita hari ini. Lambaikan tangan buat Tuhan. Roh Kudus akan hadir di sini. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus tercurah. Selamat jaya ajaib, pemulihan umat.
kita balikan lagi, kita akan memberikan persembahan kita kepada yang bertugas, Pak Agus. Sebelumnya kita akan membawakan satu firman dari Malaikat 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami semua di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan sedikit apa yang kami punya Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan, biarlah menjadi perlebaran bagi kerajaan-Mu. Tuhan, semua ini Kau serahkan hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menghitung berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di sini. Biarlah Tuhan boleh hadir di sini. Yang ke satu pujian, firman-Mu berkata, Kau besertaku.
ya Tuhan, untuk anugerah-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami hari lepas hari. Itulah sebabnya jika kami kembali dapat berkumpul bersama-sama dalam ruangan ini di pagi ini, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan terimalah semua ungkapan bibir mulut kami yang memuliakan Engkau pada hari ini. Biarlah ini juga dapat mendorong kami untuk terus setia kepada-Mu dalam segala apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan memproses kami di dalam segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur untuk anugerah Tuhan hari ini. Pak Eko dan keluarga telah kembali. Kita bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan lanjut dalam pembicaraan kita dalam bulan ini yang berbicara tentang hati yang berkobar-kobar. Ya, hati yang berkobar-kobar kita pahami dan kita mengerti adalah merupakan keadaan hati yang bersemangat, yang antusias, ya. Dan saya rasa bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan sikap antusias ini. Hati yang berkobar-kobar. Kita sudah belajar dari awal bahwa yang membuat hati kita berkobar-kobar adalah firman Allah. Itulah sebabnya firman Allah adalah kekuatan bagi kita, yang menyemangati hidup kita, yang memberi hidup kita lebih hidup. Ya, kalau ada iklan apa itu? Rokok. Katanya bikin hidup lebih hidup. Nah, ini luar biasa iklan itu ya. Firman Tuhan seharusnya memberi hidup kita lebih hidup. Hidup bergairah, hidup bersemangat, hidup antusiasme.
atau hati yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar bersumber dari firman Allah atau perkataan Kristus. Tapi kadang-kadang kita menggantikan sesuatu yang membuat kita bersemangat itu, ya menggantikan firman Allah itu dengan sesuatu, dengan uang. Ketika ada informasi kenaikan gaji kita, semangat kita, hati kita berkobar-kobar, ya. Tapi ya itu sifatnya kayak pasang surut, ya. Jadi kalau tidak ada uang ya susah lagi, ya. Ada uang semangat lagi, ya. Atau karena sikap orang, ketika orang bersemangat dengan kita, kita juga semangat. Tapi ketika kita melihat sikap orang tidak simpati dengan kita, ya suasana hati kita pun juga menurun. Itulah sebabnya segala sesuatu di dunia ini akan berubah, tapi yang tidak pernah berubah adalah firman Allah. Karena itu mari kita jadikan firman Allah untuk menolong kita, menyemangati kehidupan kita. Setiap orang percaya membutuhkan hati yang berkobar-kobar dalam menjalani hidup ini, dan menjalankan tugas apa saja yang menjadi tanggung jawab kita. Hadir dalam ibadah dengan semangat, ya. Masak di rumah pun juga dengan semangat. Coba bayangkan kalau istri di rumah masak, ya, sambil suasana hatinya itu lagi dongkol, hasilnya seperti apa nantinya, ya. Atau bisa-bisa kuali itu jadi sasaran, ya. Kita perlu semangat, kita perlu sukacita, melayani, hadir ibadah, menjalani kehidupan keluarga, semangat, ya. Dan suasana seperti ini seharusnya jangan putus, jangan berubah karena keadaan apapun juga, ya. Namun kita perlu menyadari bahwa ada juga ancaman terhadap sukacita kita, ancaman terhadap antusiasme kita, ada ancaman terhadap hati yang berkobar-kobar. Kadang-kadang kita menganggap ancaman itu adalah dari pihak luar. Kadang-kadang kita menganggap bahwa ancaman sukacita itu datang dari orang lain, datang dari keadaan. Kita tidak bisa menjadikan alasan bahwa dari pihak luar lah yang mengganggu semangat kita. Nanti kita akan melihat. Yang pertama, kita sudah belajar, ya, bahwa kebodohan hati yang tidak mengerti dan tidak percaya akan firman Allah, itulah yang membuat suasana hati kita, ya, menjadi tidak berkobar-kobar, tidak semangat lagi. Pandangan dan harapan para murid yang kita sudah belajar di dalam minggu-minggu yang lalu yang dicatat dalam Lukas, pandangan para murid yang salah, ya, bahwa Yesus tampil sebagai tokoh pemimpin politik yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Itulah sebabnya ketika mereka melihat Yesus yang berkuasa, yang punya hikmat, yang punya kemampuan untuk bisa mengatasi masalah hidup manusia, para murid berkata, inilah dia figur, sosok pribadi yang akan membebaskan kami dari penjajahan bangsa Romawi. Ternyata pada akhirnya Yesus mati. Wah, akhirnya mereka galau. Akhirnya mereka tidak lagi semangat dengan Yesus. Tapi tiba-tiba mereka mendengar bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ya suasana hati mereka itu berubah-ubah karena situasi atau keadaan. Ya itulah sebabnya mari kita memahami dan mengerti bahwa suasana hati kita, keadaan di seputar kita, bisa saja apapun yang terjadi, tapi suasana hati kita tetap mantap dengan firman Tuhan. Karena itu kita akan melihat bahwa jagalah hatimu, karena dari sana terpancar kehidupannya. Itu khotbah yang Bapak Ibu selalu dengar, bukan dari mimbar Kristen tapi mimbar yang lain, ya. Tapi sebenarnya ya itu pernyataan firman Allah, ya. Jadi mari kita terus belajar menata hati, belajar membentuk hati, belajar memahami dan mengerti hati kita, sehingga hati kita tidak dipengaruhi oleh perasaan dari luar. Kemudian yang kedua, apalagi yang bisa menjadi ancaman terhadap hati kita yang bersemangat, hati kita yang antusias, hati kita yang berkobar-kobar? Pandangan yang sempit terhadap pekerjaan Allah. Mari kita melihat satu peristiwa yang dialami oleh seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang luar biasa, yang namanya Elia, ya. Kalau Bapak Ibu mempelajari Nabi Elia,
nabi siapa yang sama seperti dia? Yang pertama, keunggulan dia bisa berdoa, api turun dari langit, ya. Bapak Ibu bisa saksikan itu dalam pertama Raja-Raja pasal 19 di Gunung Karmel. Bagaimana dia berdoa, menantang para dewa Baal, berdoa kepada Allah untuk membakar korban persembahan mereka. Elia berdoa, Tuhan turun dari langit. Apalagi dia juga bisa menghidupkan anak seorang ibu janda yang mati, ya. Dia juga bisa memberkati ibu janda dengan minyak yang tidak habis-habis dan tepung yang tidak habis-habis. Itu mujizat-mujizat yang dia alami. Dan yang terakhir yang luar biasa adalah dia diangkat ke surga hidup-hidup. Ini nabi spektakuler, tapi kita melihat bagaimana kelakuannya. Dia juga rupanya manusia biasa. Ketika peristiwa yang di Gunung Karmel itu, setelah dia berdoa, lalu kemudian api turun dari langit dan menyadarkan bangsa Israel bahwa selama ini mereka telah salah menyembah sesembahan yang salah, yaitu dewa Baal. Dan mereka teringat kembali bahwa memang Allah yang disembah, Allah yang dilayani oleh Elia inilah Allah yang benar. Karena dia mendengar doa. Akhirnya kita lihat bahwa Isabel, istri daripada Raja Ahab itu menjadi marah. Dia mengancam dan membunuh Elia, ya. Karena dia telah membunuh semua nabi-nabi Baal, nabi-nabi penyesat itu. Nabi Elia takut dan akhirnya dia melarikan diri. Nah, ketika dia melarikan diri, di situ dia mengalami keputusasaan, ya. Kita akan melihat pandangan yang sempit Elia terhadap pekerjaan Allah. Ia merasa puas dengan kebaikan diri sendiri. Ketika dalam pelarian Tuhan menjumpai dia dalam Raja-Raja pasal 19 ayat 14. Mari kita lihat. Ketika Tuhan menjumpai dia, apa yang dikatakan oleh Elia? Pertama Raja-Raja 19 ayat 14. Saya akan baca ayat 12 dulu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengar, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Ya, dia bersembunyi di gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apa pekerjaanmu di sini, hai Elia?" Jawab Elia, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam." Bapak Ibu dan Saudara, Elia merasa puas dengan kebaikan diri sendiri, ya. Rupa-rupanya kalau kita merasa menganggap diri baik, lebih baik, dan ketika sesuatu terjadi, artinya ialah bahwa apa yang kita alami tidak sesuai dengan hidup kita, seharusnya yang baik Allah dibalas dengan yang baik, ya. Itu sebagai upahnya. Tetapi justru sebaliknya, itu mendatangkan kekecewaan yang luar biasa, ya. Karena itu, ya, mari kita pahami dan kita sadari bahwa sebaik-baik apapun kita, ya, sebaik-baik apapun kita, sekali lagi belum sampai pada standar Tuhan sebenarnya. Orang yang merasa dirinya baik, pada akhirnya dia akan kecewa nantinya. Inilah yang dialami oleh Elia sebagai sebuah pengalaman yang menjadi contoh yang berharga bagi setiap kita. Kita tidak perlu memuji-muji diri di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Sebaik-baik apapun kita masih banyak kekurangan. Amin. Ya. Kita masih kekurangan, kita masih perlu pembenahan. Kalau kita merasa baik dan pada akhirnya kita akan kecewa. Kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan Tuhan, ya, kecewa dengan orang lain. Inilah yang dialami oleh Elia, ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbah, dan membunuh nabi-nabimu. Saya baik, orang lain tidak baik, ya. Nah, itu kesimpulannya. Lalu kemudian yang kedua, selain daripada merasa diri baik, ia merasa seorang diri, ya. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Elia memiliki keterbatasan
di dalam hal memahami dan mengerti serta mengetahui apapun juga. Ya. Akibatnya Elia kehilangan semangat. Itulah sebabnya kalau kita melihat dalam yang pasal yang ke-19 ayat 4, bagaimana sikapnya ya. Saya akan bacakan pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 4 ya. Ia berkata demikian pada kalimat, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Artinya keadaannya tidak lebih baik daripada keadaan nenek moyang. Ya, seorang nabi yang luar biasa ingin mati. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang cukup terkenal di seluruh dunia. Pada akhirnya dia mengalami frustrasi dan putus asa. Ya. Itulah sebabnya memang manusia tidak bisa dijadikan sebagai standar dalam semua hal. Ya. Elia yang luar biasa itu pada satu titik tertentu dia katakan, "Tuhan, lebih baik aku mati." Ya. Pak Agus pernah ingin menyerah dalam hidup ini. Wah, Pak Agus lebih hebat dari Elia ya. Ya. Ada satu titik tertentu dalam hidup ini kita ingin menyerah. Mungkin kita tidak berkata saya ingin mati, tapi ya kita pasrah dan menyerah. Inilah fase-fase tertentu yang kadang-kadang kita alami dalam hidup ini. Mengapa? Tidak lagi punya antusias, tidak lagi punya semangat, tidak punya lagi keinginan untuk hidup. Ya. Bahkan kadang-kadang kita juga menyerah. Tuhan, saya tidak ingin lagi ke gereja. Ya. Tuhan, saya tidak ingin lagi melayani. Ya. Atau kadang-kadang berkata, "Tuhan, saya tidak ingin lagi ada dalam keluarga ini. Ya. Saya tidak ingin lagi jadi suami, saya tidak ingin lagi jadi istri, saya tidak ingin lagi jadi anak, saya tidak ingin lagi jadi orang tua." Ya. Kita menyerah dengan status dan tugas-tugas kita. Mengapa? Karena kekecewaan. Elia tidak memahami dan menyadari bahwa sebenarnya masih ada 100 orang nabi yang selamat. Ya, dia pikir hanya dia saja yang nabi pada waktu itu. Padahal dia tidak melihat, ya, di dalam pertama Raja-Raja pasal 18 ayat 4 ada 100 nabi, ya, yang diselamatkan oleh Obadya. Ya. Dia juga tidak tahu bahwa masih ada 7.000 orang Israel yang masih setia kepada Tuhan, ya, yang tidak menyembah kepada Baal. Elia pikir hanya dia nabi, Elia pikir hanya dia seorang diri yang takut Tuhan. Ya, dan dia tidak tahu bahwa Tuhan masih menyimpan 100 orang nabi, dan Tuhan juga masih menyimpan 7.000 orang yang tetap setia kepadanya. Artinya ialah bahwa ia bertindak, ia bereaksi dalam sikapnya yang tidak tahu apa-apa. Nah, saya ingin katakan bahwa banyak dalam kekalutan kita kadang-kadang kita mengambil sebuah kesimpulan yang salah. Dan akibat kesimpulan yang salah, kita mengambil sikap dan tindakan yang salah. Dan itu berarti bahwa kita mengambil sebuah keputusan dalam keadaan mentalitas yang labil, atau kata yang paling ya, kita dalam keadaan bodoh sebenarnya, firman Tuhan katakan. Tuhan bekerja melebihi apa yang kita tahu dan kita sendiri tidak sadar sebenarnya. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan bekerja melebihi apa yang kita tidak tahu, apa yang kita tahu dan kita tidak sadari. Ya. Karena itu, berikanlah kesempatan cara berpikir bahwa sekalipun keadaan saya begini, tapi saya percaya bahwa Tuhan bekerja bagi saya, bagi keluarga saya, bagi jemaat saya, melebihi apa yang saya tahu dan apa yang saya sadari. Atau saya boleh katakan dengan kalimat lain, walaupun saya tidak tahu, walaupun saya tidak lihat, walaupun saya tidak dengar, walaupun saya tidak mengerti, tapi Tuhan masih bekerja untuk saya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang dalam kebodohan kita mengambil sebuah kesimpulan dan sikap yang fatal, pada akhirnya merugikan diri sendiri, merugikan komunitas kita, merugikan keluarga kita, dan apatah lagi merugikan Tuhan. Dan kita bertindak dalam kebodohan.
Itulah sebabnya, mari kita pahami. Jangan biarkan situasi ini melemahkan iman kita, melemahkan semangat kita. Atau katakan walaupun kita belum lihat, mari kita tetap bersemangat dan berharap. Karena ini yang akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Tuhan bekerja melebihi apa yang kita tahu. Tuhan bekerja melebihi apa yang kita sadari. Karena itu, tetaplah percaya. Dan percaya kita akan memberikan semangat, antusiasme, rasa berkobar-kobar dalam hidup kita. Nah, secara manusia kadang-kadang saya tergoda ketika lihat ketika ibadah yang hadir hanya 2-3 orang ya. Wah, apakah hanya seperti ini? Ya, tapi ada ruang lain dalam pikiran dan hati saya. Nanti Tuhan yang akan bekerja. Ya. Sehingga tidak membuat saya menjadi lemah. Amin Bapak Ibu. Ini pengalaman-pengalaman kita sebagai manusia yang kadang-kadang mematahkan semangat kita. Itulah sebabnya, mari ingat, Tuhan bekerja melebihi apa yang kita tahu dan melebihi apa yang kita sadari. Yang ketiga, apalagi yang menjadi ancaman bagi semangat kita, sukacita kita? Bersikeras dengan pemikiran dan keinginan sendiri. Kita melihat pengalaman seorang nabi lagi ya. Ini bukan orang-orang biasa jadi contoh buruk ya. Tadi Elia itu contoh buruk ya. Walaupun dia punya contoh yang luar biasa, tapi ada juga contoh-contoh buruk ya. Yang ketiga, contoh yang kedua adalah Yunus ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Yunus, mari kita lihat. Saya hanya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya. Yunus ini nabi ya. Satu kali dia disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah ke kota Niniwe ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kemudian bagaimana sikap Yunus, reaksi Yunus setelah dia mendapat perintah dari Tuhan? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus disuruh oleh Tuhan, katakanlah Niniwe itu ada di Pulau Gadung. Setelah dia mendapatkan perintah untuk ke Pulau Gadung, Yunus bukan ke Pulau Gadung, malah ke Kerawang ya. Ya. Jauh dari Niniwe ya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Inilah sikap ya, ngotot. Mungkin kita ini kok nabi begini ya. Tuhan suruh apa dia buat apa ya. Dia lari, tapi pada hanya Tuhan paksa dia. Kita tahu cerita ini ketika Yunus naik perahu, sementara enak-enak tidur, gelombang besar datang. Dan pada akhirnya semua orang dalam kapal itu berdoa ya. Kemarin saya baru lihat kembali itu peristiwa Tampomas 2 tahun 80 berapa itu. Di lautan Masalembo ya. Itu banyak yang mati itu ya. Ya mungkin keadaan penumpang pada waktu itu panik sama seperti suasana kapal yang ditumpangi oleh Yunus ini. Semua berdoa. Sementara semua berdoa, Yunus enak-enak di bagian bawah kapal, dia tidur ya. Akhirnya mereka bangunkan dia dan dia sadar bahwa badai itu terjadi karena dosanya. Dia telah melarikan diri dari Tuhan dan perintahnya. Akhirnya dia katakan, buanglah aku ke laut, maka laut ini akan menjadi teduh. Benar. Kamu buang Yunus ke laut. Tapi yang ajaibnya ialah bahwa Yunus dijemput oleh ikan. Ikan apa Pak Cesar? Paus. Ikan besar. Ikan besar. Ya, guru-guru sekolah minggu bilang ikan paus ya. Padahal ya tidak dibilang di sana ikan apa ya, hanya ikan besar ya. Maka ikan paus atau ikan apa ya. Dan dia bisa hidup 3 hari 3 malam. Dan itu ikan itu dia menuju ke pantai Niniwe yang tadinya melarikan diri jauh-jauh ya. Akhirnya ya ada bis yang jemput dia ke Kerawang, ya dibawa ke Pulau Gadung juga ya. Sampai di sana dia berkhotbah.
Bertobatlah hai penduduk Niniwe. Ya, karena sebentar lagi Tuhan akan menghukum Niniwe, membakar kota Niniwe. Mereka semua bertobat. Mereka semua bertobat. Yunus akhirnya pergi ke daerah sebelah timur di atas gunung. Dia lihat apa yang terjadi. Yang dalam hatinya itu dia berharap supaya api turun dari langit membakar kota Niniwe. Tidak ada terjadi apa-apa dengan kota Niniwe, ya. Karena mereka semua bertobat, Tuhan tidak jadi menghukum. Lalu kemudian dia marah. Ya, setelah kota Niniwe bertobat, mari kita lihat Yunus pasal 4 ayat 2, ya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak dikatakannya. Ya. Jadi dia ini Yunus ini bersitegang dengan Tuhan. Ya, Tuhan mengampuni, Yunus bilang hukum. Ya, itu kadang-kadang kita begitu, enggak? Kalau kita bermasalah dengan orang, Tuhan, saya ingin Engkau menghukum dia. Ya, ngotot. Nah, akibatnya ialah bahwa Yunus kecewa. Siapa yang ngotot dengan Tuhan, ya, pasti akan mengalami kekecewaan. Siapa yang tidak melakukan firman, lambat laun akan terjadi sesuatu yang pada akhirnya mengecewakan kita. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan sesulit apapun, seberat apapun, kalau kita lakukan itu, pasti akan memberi semangat dalam hidup kita. Ya. Keinginan Yunus agar kota Niniwe mendapat hukuman dari Tuhan, ya, tetapi Tuhan malah mengampuninya dan tidak menghukumnya. Akibatnya Yunus mengalami keputusasaan. Itulah sebabnya di dalam pasal 4 ayat 3 dia berkata demikian. Apa yang dikatakan? Coba Iren buka Yunus pasal 4 ayat 3. Mari kita bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bapak Ibu belum sampai berdoa begitu kan? Ya. Tapi Nabi dia berdoa, Tuhan lebih baik aku mati. Ya, Ibu Liliana belum pernah berdoa begini kan? Belum, ya. Ini karena kecewa, ya. Ngotot dengan keinginannya. Siapa yang ngotot dengan keinginannya pasti akan mengalami kekecewaan. Ya, Yunus mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Bapak dan Saudara, mari kita paham dan kita mengerti. Ancaman terhadap sukacita kita, ancaman terhadap semangat kita, ancaman terhadap antusiasme kita, ancaman terhadap hati yang berkobar-kobar, bukan situasi dari luar, tetapi dari dalam batin kita sendiri. Amin. Kadang-kadang kita menyalahkan situasi. Saya begini karena keadaan, saya begini karena dia. Tidak. Kita tidak mungkin bisa mengubah situasi. Kita tidak mungkin bisa mengubah orang lain. Benar? Yang harus berubah adalah kita sendiri. Karena itu firman Tuhan berkata yang saya sebut tadi, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kata menjaga, ya, sama dengan memelihara, sama dengan memegang. Ya, kesimpulan saya ialah bahwa kita mengendalikan hati batin kita. Bukankah salah satu buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Amin. Penguasaan diri itu yang penting, ya. Pentingnya kita menjaga, menata hati kita untuk yang pertama memahami rencana besar Allah, ya, melebihi rencananya atas diri dan kehidupan kita secara pribadi. Tuhan tidak pernah masuk dalam rencana kita, tapi kita yang harus masuk dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu sepakat? Kadang-kadang kita memasukkan Tuhan dalam rencana kita. Kita memasukkan Tuhan dalam keinginan kita. Kita menjadikan Tuhan dalam skenario kita. Tapi sadarkah sebenarnya bahwa kita ada yang ada dalam rencana Tuhan?
Sadarkah bahwa kitalah yang ada dalam skenario Tuhan? Amin. Tapi kadang-kadang kita membuat ini terbalik. Ikuti saja apa maunya Tuhan, walaupun berat, walaupun sulit, tapi pada akhirnya membuat sukacita dan kegembiraan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kita tahu seorang yang dilempari dengan batu dalam kisah para rasul itu namanya Stefanus. Ketika dia dilempar dengan batu dan pada akhirnya dia mati, apakah kemarahan yang ada dalam batinnya? Dan justru sukacita. Dia katakan, aku melihat langit terbuka dan aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Padahal dia melewati situasi yang sulit. Makanya ilustrasi atau bayangan pemikiran saya ialah bahwa sesulit apapun, sepekat apapun lorong kehidupan yang kita lewati, pada akhirnya ujungnya akan menuju kepada taman yang indah, yang penuh dengan kembang, penuh dengan berbagai macam jenis kupu-kupu yang indah dan lain-lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tidak mau melewati lorong itu. Ya, kita memilih jalan bagi kita sendiri, jalan yang lebar, jalan yang enak, padahal membawa kita kepada kebinasaan. Memahami rencana besar Allah melebihi rencananya atas diri dan kehidupan kita secara pribadi. Yang kedua, menyadari bahwa Allah bekerja melebihi apa yang kita pahami dan yang kita sadari. Walaupun kondisi kita hari ini seperti ini, tapi pikirkanlah bahwa Allah sementara mengerjakan sesuatu yang lain yang tidak kita tahu untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya dan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, setuju dan taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan seperti Yunus, mau lari kemanapun juga. Pada akhirnya, ya, kita akan dibawa Tuhan kepada rencananya. Kalau kita bersikukuh, maka justru jalan, rencana dan jalan kita akan membawa kita kepada kebinasaan. Karena itu jalanlah hidup dengan sukacita, antusias. Kadang-kadang saya melihat banyak orang Kristen yang ngotot dengan maunya sendiri. Dan ketika ia berada di luar rencana Tuhan, ia sudah mengalami keadaan dan nasib yang buruk pun juga. Dia tidak tahu bahwa itu adalah kesalahannya, itu adalah pilihannya. Dan dia tidak mau berubah dan tidak kembali kepada jalan dan rencana Tuhan. Ya, sampai pada akhirnya terlunta-lunta dalam kehidupan ini. Karena itu, mari kita pahami bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dan itu yang memberikan sukacita, antusiasme, kegembiraan bagi kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Dan tetap jaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semangat atau tidak, bukan karena faktor luar, tetapi karena hati kita. Kita yang harus bertanggung jawab atas sikap hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, mari saya ajak kita sekalian untuk berdiri di masa ke depan. Kita akan pujian katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap. Aku percaya sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak gentar sebab Kau bersertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Ku tak gentar
Allah kami yakin sungguh bahwa walaupun jalan-jalan yang kami lalui penuh dengan kesulitan, tapi Engkau senantiasa menyediakan yang terbaik bagi kami. Karena itu mampukan kami untuk bersuka cita, karena Tuhan bekerja dan bertindak melampaui apa yang kami sadari dan apa yang kami tahu. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami belajar taat dan setia kepada firman-Mu. Belajar untuk bagaimana menata hati kami. Dan Roh Kudus akan mampukan kami sehingga sukacita, semangat, antusias, hati yang berkobar-kobar itu tetap terjaga. Kami menjalani hidup kami dengan semangat dan sukacita. Kami menjalani ibadah kami dengan sukacita. Pelayanan kami, usaha pekerjaan kami, kehidupan berumah tangga kami, walaupun banyak persoalan, tapi kami tetap mampu untuk bersukacita. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam batin kami, menjadi perenungan kami, menjadi rema bagi kami, sehingga tidak ada satupun yang dapat menghancurkan sukacita dan hati kami yang berkobar-kobar. Terpujilah nama Bapa, berkati seluruh jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak kecil. Biarlah kami tak menjalani hidup ini dan tugas apapun dengan antusiasme yang tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari saya undang kita semua berdiri untuk kita selesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, kita angkat pujian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Tuhan sudah menyertai dan memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bahkan kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan hari ini dengan keteguhan, kekuatan baru, rema yang dapat memberikan semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan,
mengucap syukur juga untuk semua hamba-hambamu yang Tuhan sudah pakai dalam ibadah hari ini, melayani-Mu, bagian menyampaikan firman-Mu, yang memimpin kami dalam puji-pujian, singers, pemain alat musik, kolet, dan penyambut jemaat multimedia. Tuhan, kami percaya semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kami olehnya. Juga seluruh jemaat-Mu yang rindu untuk berkumpul bersama-sama hari ini, kami percaya berkat Allah secara khusus telah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan, Engkau terus memberikan pemahaman pengertian akan firman-Mu, juga cinta kasih yang semakin dalam kepada Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Hamba berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak, bahkan dengan siapapun. Kiranya Tuhan memberkati dan mampukan kami untuk menghasilkan kehidupan yang benar, yang dapat memberkati orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan jemaat. Tuhan yang Kau memberkati apa yang mereka kerjakan sehingga mendatangkan hasil ekonomi keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, bahkan juga dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan keuangan itu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kesakitan, kelemahan. Mari Tuhan Engkau lawat mereka siapapun itu, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu sampai kepada anak-anak. Biarlah Tuhan semangatkan kami. Kami terus berdoa untuk hamba Pak Agus dengan pergumulan kondisi mata. Kami berdoa untuk dokter yang menangani. Biarlah lawatan Allah Tuhan bekerja melalui tenaga medis ini untuk datangkan pemulihan, sehingga mata Pak Agus boleh sembuh. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kelanjutan daripada tempat ibadah kami. Minggu depan kami akan melaksanakan janji iman. Jadi Tuhan bekerja di dalam hati jemaat-Mu, dan kami percaya Tuhan memberkati kami, dan kami akan menyisihkan sebagian apa yang kami dapat dari Tuhan untuk mendukung pengadaan tempat ibadah ini. Dan Tuhan yang Kau menyiapkan jemaat-Mu supaya mereka dapat memberi dengan iman dan sukacita, boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu buat anggota jemaat Marturia yang pergi berlibur. Tuhan sudah menyertai Pak Eko dan keluarga sehingga mereka bisa kembali dan hari ini bisa bergabung dalam ibadah ini. Terima kasih, bahkan juga keluarga-keluarga yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Bapa, kami berdoa buat masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Engkau menolong supaya kami terus semangat dalam menjalani tugas pelayanan kami dan kebersamaan kami selaku keluarga Allah dalam jemaat ini. Kami berdoa untuk Gereja Kemail Indonesia, daripada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan berkati penginjilan dalam negeri luar negeri. Kami berdoa untuk seluruh warga Gereja Kemail Indonesia. Tuhan Engkau meneguhkan dan menguatkan, dan pakai gereja ini menjadi alat memenangkan banyak jiwa dan mewartakan Shalom Kristus di seluruh pelosok negeri ini. Kerjasama di antara gereja-gereja Tuhan Engkau berkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri, demikian pun juga jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Kiranya Tuhan Engkau memakai mereka untuk dapat memajukan bangsa ini dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Keadaan ekonomi, politik, dan lain-lain kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berotoritas dan mengendalikan situasi Bapa. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk Kabupaten dan Kota Madya Bekasi. Tuhan Engkau berkati kota ini. Kami berdoa untuk kesejahteraannya, karena kesejahteraan kota ini juga merupakan kesejahteraan kami. Kami berdoa untuk pelayanan dalam minggu ini. Komsel pada hari Jumat, ingatkan, taruh kerinduan dalam jemaat-Mu untuk menyisihkan waktu dalam bersama-sama kami belajar firman-Mu. Dan pada hari Minggu depan kami akan beribadah kembali. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk berkat-berkat jasmani, keuangan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini jemaat-Mu sudah memberi, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, janji iman. Tuhan Engkau membalas sebagaimana janji firman-Mu. Dan kami akan terus bersuka cita, hidup menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami dapat mewartakan kasih Kristus melalui seluruh aspek kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, sempurnakan doa kami. Karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha di mana Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.